Demikian juga orang-orang yang masuk surga dengan hisab tapi tanpa azab. Hisabnya hisaban yasiro, hisab yang ringan, yaitu ditampakkan dosa-dosanya, kemudian diakui dosa-dosanya. Ketika dia sudah yakin akan binasa, Allah mengatakan satartuha alaika fid dunya wa aghfiruka aw aghfiruha laka fi al-yaum, ya kama qala. Ketika di dunia aku tutupi dosa-dosa itu karena engkau tobat, ya, dan juga hari ini di hari kiamat, di hari hisab aku ampuni. Sehingga dia tetap dihisab, tapi hisab yang ringan, tidak diperlihatkan di seluruh makhluk yang hadir pada waktu itu yaumul qiyamah. Ya, bahkan Allah menutupi di hadis itu, ditutupi hanya berdua saja dengan Allah, namun diingatkan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau ingat dosa ini, dosa itu? Ketika diingatkan semuanya, dia sudah mulai merasa, wah ciloko ini ya, parah ini, gawat ini sudah. Nah, kemudian Allah mengatakan tadi, aku tutupi dosa itu di dunia dan aku ampuni hari ini untukmu, sehingga dia selamat. Inilah orang-orang yang masuk surga dihisab tapi tanpa azab. Nah, ini kita semoga berharap itu. Syaratnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para ikhwat sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di Sabtu pekan ketiga. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali di majelis, di antara majelis-majelis ilmu. Kita niatkan kumpul datang bersama di sini, thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat niat usaha menuju tempat yang mulia ini sebagai amal yang soleh, amal yang dicatat sebagai amal yang ikhlas, dan yang kelak kita berharap semoga amal-amal ini menjadi hujjah pembela kita dan pemberat kebaikan kita yaumul qiyamah, yaumul mizan. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan dari pembahasan Ad-Da' wad-Dawa dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim, masih dari pembahasan tentang di antara sebab-sebab seseorang terjatuh terus-menerus dalam dosa. Kita harus memahami bahwasanya dosa itu haram. Ya, namun kadang seseorang tahu itu haram tapi masih terus saja melaksanakan, mengerjakannya. Terus-menerus tenggelam dalam dosa itu. Dan ini ada sebabnya. Entah kejahilan, ya, entah karena yaitu salah memahami ayat, entah karena kesombongannya, ya, yang intinya yang disebutkan oleh para ulama, karena ada kekurangan pada imannya. Ya, karena ada kekurangan pada imannya. Kalau imannya itu kuat, imannya itu kokoh, ketika ada maksiat di depan matanya, di hadapannya, dosa-dosa di hadapannya, dia akan berperang di situ. Apakah dia taqdimul hawa, ya, ala mahabbatillahi wa rasulih, ya, ataukah dia taqdimu mahabbatillahi wa rasulih ala hawa? Nah, di situ berperang. Apakah dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, keinginan jiwanya, ya, bahasa kita ngabutan sementing enak, ya, pokoknya nyaman, daripada kecintaan Allah dan Rasulnya? Ya, ini di sini berperang. Ketika hawa nafsu terus diikuti, ya, dia akan mengalahkan iman yang mengakar dalam jiwanya, dalam hatinya. Namun ketika dia bisa, yaitu menguasai, ya, dengan imannya, dengan taufik dari Allah Ta'ala, karena dia dekat dengan Allah, selalu memohon pertolongan, perlindungan dari Allah Ta'ala, maka hawa nafsunya ia bisa tundukkan, sehingga dia lebih
mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya, itu di antara sebab poin-poinnya. Namun di sini yang sesuai dengan yang dibawakan oleh penulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu orang-orang yang terus-menerus dalam dosa ini karena dia maghrur, karena dia tertipu. Telah kita sebutkan sebelumnya di surat Fatir ayat 5 dan 6, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar adanya, pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian yaitu menjadikan kehidupan dunia itu menipu kalian. Janganlah kehidupan dunia itu membuat kalian lalai. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula ghurur, yaitu syaitan yang pandai menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Maka syaitan itu adalah sesungguhnya musuhmu, dan jadikanlah dia musuh yang sebenar-benarnya. Ya, jadi tertipunya dengan apa ini yang disebutkan, yaitu tertipu dalam memahami nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, bersandar dengan luasnya ampunan Allah. Nah, ini ada ayat-ayat yang dicontohkan. Nah, kalau kemarin mulai dari ayat-ayat yang kita bacakan nih, mulai dari Ad-Duha, ya, kemudian ayat-ayat yang lain yang di pertemuan sebelumnya. Nah, semoga sudah tercatat, yaitu di surat Az-Zumar juga yang beralasan dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, menganggap Allah itu mengampuni seluruh dosa. Padahal dosa itu akan terampuni kalau dia tobat. Kalau nggak tobat, ya nggak diampuni. Jadi juga ini kita baca di sini surat Al-Lail ayat 15-16. Ayatnya insyaallah ya sudah dihafal. Ya, ayatnya berbunyi sebelumnya fa'andzartukum naron taladzza. Ya, aku peringatkan kalian dari naron, dari api neraka yang taladzza, api neraka yang meluap-luap. Ya, la yaslaha illal ashqa. Tidaklah yang memasukinya kecuali orang-orang yang ashqa. Apa itu ashqa? Ashqa adalah dari kata syaqi, dari kata syaqawah. Ya, ashqa ini adalah isim tafdhil yang maknanya adalah orang paling celaka. Ya, lawan dari ashqa adalah atqa ayat setelahnya. Jadi kalau atqa dari kata taqi, dari kata takwa, orang yang selalu menjaga ketakwaannya. Adapun neraka ini yang sudah diperingatkan, tidaklah orang yang memasukinya kecuali orang-orang yang ashqa, orang-orang yang paling celaka. Siapakah mereka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang kadzdzaba, yang mendustakan dari kebenaran, dan juga wa tawalla, orang yang berpaling. Ini dianggap oleh orang-orang yang terus-menerus melakukan maksiat, waliyadzubillah, menganggap ini hanyalah khusus bagi siapa? Orang kafir. Ya, memang alladzi kadzdzaba wa tawalla itu adalah kafir, orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, ya, orang yang beriman dan melakukan maksiat enggak termasuk menurut mereka. Na'udzubillah, ya. Jadi menganggap neraka itu hanya khusus bagi orang kafir. Ya. Adapun bagi orang yang beriman, maksiat nggak ada masalah. Toh ayatnya itu adalah untuk orang kafir. Nah, ditunjang dengan ayat berikutnya. Ini yang berwarna kuning, ya. Ayatnya berbunyi fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hati-hatilah, peliharalah dirimu, takutlah, ya, engkau dari api neraka yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang terus-menerus dalam maksiat, tenang, neraka itu hanya untuk orang-orang yang ingkar, yang kafir kulliyah secara menyeluruh. Adapun orang yang beriman, ya maksiat dikit-dikit gak apa-apa, atau maksiat selama pokoknya gak berbuat syirik, gak berbuat kafir. Ya, jadi tauhid itu bukan yang penting gak berbuat syirik, ya, karena tauhid itu maknanya luas, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Orang yang mewujudkan tauhid sempurna, ya selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan,
selamat dari kebid'ahan, dan selamat dari kemaksiatan. Semuanya ini 4 ini. Itulah orang yang haqqaqat tauhid haqqan. Ya, orang yang benar-benar mewujudkan tauhid, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi syubhatnya adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan maksiat dari kalangan orang-orang mukmin menganggap neraka itu hanyalah untuk orang-orang kafir saja. Ya, tidak untuk orang-orang yang beriman yang melakukan dosa. Atau bahkan ayatnya dipotong ya. Ayatnya dipotong yang ini saja. Uiddat lil kafirin. Ya, uiddat lil kafirin, oh tenang. Ya, bahwasanya neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini berbahaya. Makanya dalam kita belajar nih, ngaji, ya itu harus utuh, menyeluruh. Ya, kalau itu pembahasan harus kita ya hadir ya dari awal hingga akhir. Kalau ada yang terlewat, kita harus bertanya apa yang kemarin dibahas. Ya, biar nggak terlewatkan. Dan juga ketika membaca atau membahas suatu masalah harus dibahas secara menyeluruh, dalil-dalil semuanya. Ya, jangan sampai kita motong-motong dalil, kita ambil ujungnya atau awalnya kemudian kita yakini. Nah, tidak boleh. Ya, karena dalam manhaj cara beragama adalah yaitu ketika seseorang memahami suatu masalah, maka dia harus ya melihat secara menyeluruh. Ya, melihat secara menyeluruh. Ya, yaitu dari sisi dalil ini kemudian disimpulkan, oh ya ternyata kesimpulannya seperti ini. Dalam masalah ini juga ini akan dibahas melalui syarah yang kita bacakan dari syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ya, jadi ada 2 ayat yang dibawakan di sini ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, itu kaltirori ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar la yuslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, suratul lail. Ya, wa qaulihi uiddat lil kafirin, suratul Baqarah ayat 24. Ya, orang-orang yang terus-menerus dalam dosa, maksiat, na'udzubillah, karena mereka tertipu sebagian mereka dengan ayat ini, la yuslaha illal ashqa, tidaklah yang memasuki neraka itu kecuali ashqa, orang yang paling celaka. Siapa itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan, yang berpaling. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Ya, ini orang yang tertipu. Apa penjelasannya? Ini kita bacakan dari Syekh Abdul Razak ya dalam syarah Ad-Da'wa Dawa. Hadza aidan mithalun minal amsalati allati waqa'a ba'dun nas fi mughalatati ma'a nafsihi fi mughalatatin ma'a nafsihi fa aqama 'ala dhunubihi bisababiha ittika'an 'ala mithli hadhihi al-mafahim al-khati'ah. Ini adalah contoh di antara contoh-contoh yang terjadi pada sebagian orang yang mereka yaitu melakukan kesalahan pada diri mereka sendiri, tertipu dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka terus-menerus melakukan dosa disebabkan tenang ada ayat la yaslaha illal ashqa, neraka itu hanya untuk uiddat lil kafirin. Ya, pokoknya saya punya iman, nggak ngaruh itu apa maksiat. Ini seperti paham yang Murji'ah yang menganggap iman itu tidak perlu amalan. Dan iman itu tidak berkurang dengan kemaksiatan. Sekali iman tetap iman. Padahal iman itu yazid wa yanqus. Ya, iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati, diwujudkan dengan lisan, diucapkan dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ya maksiyati syaitan, atau dengan bi maksiyati rabbir rahman. Ya. Atau yaitu bimaksiatillah, yaitu bertambah dengan ketaatan ya, dan berkurang dengan taati syaitan, berkurang dengan mentaati syaitan. Ya, artinya apa? Dia maksiat. Ya, itu bisa kita rasakan ketika kita bertambah dengan amal soleh, iman kita akan bertambah. Ya, namun ketika kita jatuh pada maksiat, ya akan kendor, akan luntur, ya akan lemah terus menerus. Ya, jadi sekali lagi ya, bantahannya adalah dikatakan ya muraduhu annan nar innama hiya liman lil kafir. Orang yang menganggap ini syubhat ya, menganggap ayat ini hanyalah untuk orang-orang kafir saja. Demikian juga surat ini Al-Baqarah uiddat lil kafirin. Ini untuk siapa? Ya untuk orang kafir saja. Jelas itu ayatnya uiddat lil kafirin.
Ya, adapun pelaku maksiat, ya menurut pemahaman mereka, ya tidak termasuk dalam ayat ini. Tidak termasuk dalam ayat ini. Ya, kenapa? Ya, sekali lagi ayatnya la yuslaha illal ashqa. Siapa itu ashqa? Orang yang paling celaka adalah orang-orang yang alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan dan berpaling. Siapa ini? Ai al-kafir. Ya. Bahkan di ayat yang tadi uiddat lil kafirin. Jadi mereka menganggap enggak ada hubungannya maksiat dengan kafir. Ya, sehingga mereka umurul ma'asi la 'alaqata laha finnar wa dukhuliha. Mereka menganggap perkara maksiat itu tidak ada hubungannya dengan neraka dan memasukinya. Ya, sehingga dia bersandar dengan pemahaman yang keliru ini, naudzubillah, sehingga terus-menerus dalam dosa dan maksiatnya. Ya, ini kenapa salah memahami ayat. Ya, kemudian dijelaskan di sini, yaitu yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah wa lam yadri hadzal mughdar anna qawluhu fa andartukum narun talazza huwa li narin makhsusatin min jumlati darakati jahannam walau kanat jami'u jahannam fahuwa lam yaqul lam yadkhulha wa inna ma qala la yaslaha. Ini secara umum ya, yaitu yang artinya orang-orang yang menganggap ini tidak mengerti ya bahwasanya nar atau neraka yang dikhususkan ini adalah termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Karena dalam akidah mungkin pernah kita sebutkan atau disebutkan ya dari ustadz yang lain bahwasanya orang-orang yang masuk neraka bisa jadi dari kalangan kufar, orang-orang kafir. Bisa jadi dari kalangan munafikun, orang-orang munafik. Ya, orang-orang kufar, musyrikun, munafikun inilah yang khalidina finnar abada, yang kekal di neraka selama-lamanya, wal iyadzu billah. Adapun ada orang yang masuk neraka, siapa mereka? Mereka adalah al-usad atau al-fusaq. Ya, orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa besar dari kalangan orang-orang mukmin. Namun bedanya mereka apa? La yakhluduna finnar. Mereka tidak kekal di sana selama-lamanya. Ya, mereka masuk neraka itu dalam rangka tamhis, dalam rangka tathhir, dalam rangka menyucikan dosa-dosa mereka, disucikan dosa-dosa mereka. Ketika selesai mereka akan keluar dari neraka ya dan dimasukkan ke dalam ya surga. Ya, jadi ini salah memahami ayat. Demikian juga mungkin dalam ayat yang lain yang tidak kita sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, di surat yang sering kita dengar di hari Jumat, surat ya Al-A'la. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Bila peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Yang lanjutannya, fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang hatinya punya rasa takut diberi peringatan itu langsung ingat, langsung dapat nasihat, langsung sadar, langsung berhenti. Kalau itu dia melakukan dosa. Makanya ayat itu harus kita tadabbur. Fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Apakah kita termasuk orang ini yang disebutkan ketika diperingatkan langsung sadar, ketika ada peringatan entah itu dari mubaligh, dari ustadz atau dari WA ya atau dari media sosial, ya kadang kita sebenarnya ini benar. Tapi karena kita enggak punya rasa takut kepada Allah sehingga kita tidak sayadzakkaru man yakhsha. Enggak ada perasaan takut ya terhadap nasihat itu. Ya, kemudian wa yatajannabul ashqa atau termasuk kita yang ini, naudzubillah, justru malah berpaling dari nasihat itu, peringatan itu. Kenapa ayatnya berbunyi wa yatajannabuhal ashqa? Nah, sama dengan ashqa ini. Ashqa tadi artinya adalah orang yang paling celaka. Siapa ini? Orang kafir, alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wala yahya, di surat Al-A'la. Jadi sifat orang-orang yang celaka itu adalah menjauh dari nasihat, menjauh dari hidayah, menjauh dari peringatan-peringatan. Yang mereka inilah yang dikatakan yaitu yaslan narul kubra. Mereka akan memasuki neraka yang besar, yang apinya meluap-luap, taladzza tadi, tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian keadaan mereka enggak hidup dan enggak mati. Apa ini maksudnya enggak hidup dan enggak mati? Ya, ini dijelaskan. Jadi
La yamut yaitu seperti hadis yang mungkin pernah mendengar bahwasanya kelak di hari kiamat Allah mempermisalkan kematian itu dengan ya domba. Disembelihlah domba itu kemudian dikatakan la mauta. Ya, tidak ada kematian sama sekali. Hidup selama-lamanya. Orang yang mendengar ini dari kalangan ahli surga bahagia tambah bahagia. Ya, makanya kebahagiaan surga itu lahir dan batin. Fisik mereka bahagia, fisik mereka sudah beda, ya dikatakan kembali seperti penciptaan semula, dan batin mereka sangat-sangat bahagia, yang mereka tidak mendengar kata-kata dusta, kata-kata yang menyakitkan hati, semuanya bahagia sebahagianya. Jadi juga orang-orang dari kalangan ahlun nar ketika mendengar ini, ya tidak ada kematian dan hidup selama-lamanya, semakin tambah tersiksa lahir batinnya. Makanya juga demikian siksa neraka itu waliyadzubillah yang menyerang fisik dan batin seseorang, roh wal jasad. Nah, kalau kita paham ini, kita ambil contoh dunia saja. Kita pernah merasakan sakit lahir dan batin? Pernah nih? Ya, sakit misalnya lahir ya, fisik. Ya sakit, ya berdarah atau kesandung atau mungkin apa? Pokoknya sakit lah fisik. Pusing ya, entah jatuh ya, tapi yang penting kalau itu sakit fisik, selama ruh kita tenang masih bisa dikontrol, masih bisa sabar ya, masih ini. Tapi kalau sudah dua-duanya, sudah sakit, ketimpa tangga, diejek teman lagi ya, kemudian malah ya dikatakan kapok ya, itu tambah lagi. Itu ada di ayat yang seperti itu di surat An-Naba ya, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, merasakanlah. Itu bayangkan, naudzubillah, sudah diazab kemudian dikatakan rasakanlah, kapok. Ya, ini zahir dan batin. Nah, makanya di sini gambarannya di dunia, kalau kita sedang tertimpa musibah tapi hati kita bisa tenang, nggak ada masalah, masih bisa sabar, masih bisa senyum. Tapi kalau sudah batinnya juga tersiksa, ya ini yang ya di pembahasan ad-da'wah juga disebutkan. Awal mulanya penyakit itu dari hatinya, ketika dia tidak ya bisa mengontrolnya, ketika tauhidnya melemah ya, kemudian terkena penyakit hati ya, akhirnya dia jatuh kepada ya penyakit fisiknya. Ya, kembali, jadi ada dua itu yang dimaksud la yamutun ya, yaitu mereka tidak bisa mati. Akhirnya apa? La yastarihuna minal azab. Mereka nggak bisa istirahat dari azab. Ini seperti disebutkan di sebuah ayat, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Na'udzubillah ya. Orang-orang yang kafir ya, mereka itu mendapatkan naru jahannam. Bagi mereka naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu, enggak bisa mati mereka. Itu di surat Fatir ya. Ayat berapa itu? Hari apa? Ya, di surat Fatir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam la yuqda 'alaihim, mereka enggak dibunuh, enggak dimatikan. Sehingga mereka tidak bisa mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan mereka tidak diringankan dari azab sedikit pun. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Ini orang kafir ya, yang dikatakan la yamutu fiha wala yahya. Nah, namun ayat itu diplesetkan oleh orang-orang yang terus-menerus dalam maksiat. Itu kan orang kafir ya, berarti pelaku maksiat nggak ada hubungannya. Selama masih ada iman nggak ada masalah. Ya, ini naudzubillah ya. Jadi perlu kita dudukkan. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ayat di atas itu, ayat kedua ayat tadi atau yang kita tambahkan di surat Al-A'la, itu tidak menafikan ya masuknya pelaku maksiat ke dalam neraka. Ya, kenapa? Ya, ini dijelaskan ya, kalau nanti kita baca dari nasnya Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ya, amma qawluhu uiddat lil kafirin faqad qala fil jannah uiddat lil muttaqin. Ada ayat yang berbunyi kebalikannya, uiddat lil muttaqin.
Ya, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti di surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi bahkan lebih itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Namun tidak menafikan, bisa jadi ya, wala yunafi i'dadun naril kafirin an yadkhuluha al-fusaq wa dhalamah. Ya, yang uiddat lil kafirin itu tidak menafikan orang-orang yang fusak, orang yang fasik, pelaku dosa besar, atau orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim bisa masuk di uiddat lil kafirin. Artinya apa? Pelaku dosa besar juga bisa masuk ya ke dalam neraka. Wala yunafi i'dadul jannah lil muttaqin an yadkhulha man fi qalbihi adna mithqala dzarrah minal iman. Demikian juga uiddat lil muttaqin juga tidak menafikan orang-orang yang di hatinya sekecil apapun iman pasti nanti akan dikeluarkan, sebagaimana hadis-hadis tentang penduduk neraka paling yaitu paling akhir keluar, dan penduduk surga paling akhir masuk surga. Ya, nanti akan kita bacakan insyaallah. Jadi kedua ayat di atas ya tidak menafikan pelaku maksiat masuk ke dalam neraka. Ya, kita paham ayat ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun dia akan dapat balasannya. Keburukan sekecil apapun dia pun juga akan dapat balasannya. Kita paham di surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang amal kebaikannya lebih besar, lebih banyak timbangannya, lebih berat, maka dia fi 'ishatin radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang timbangan kebaikannya itu ternyata lebih ringan, maka apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ini iman yang pernah kita sebutkan juga. Penghuni-penghuni surga ini ya ada 3 macam. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Diwakili dengan 70 orang atau 70.000 orang. Ya, dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan setiap satu itu akan membawa sekian puluh ribu lagi, ditambah dengan 3 cidukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciduk lagi hamba-hambanya sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi masih ada kesempatan. Syaratnya apa? Tadi ahlu tauhid itu adalah selamat dari kufur, kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ya, makanya kadang seorang yang sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, anti banget dengan kufur. Anti ya. Semua kufur ini. Anti banget dengan syirik. Anti syirik ini. Ya, anti. Anti dengan bid'ah. Ya, anti banget ya. Tapi maksiat ya kita sendiri yang bisa jawab. Makanya kita saat ini mungkin sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan. Namun kita belum tentu selamat dari ya kemaksiatan. Hawa nafsu kita masih tinggi, kadang masih menguasai ubun-ubun kita. Ya, makanya tidak boleh kita mentazkiyah jiwa kita sendiri dengan menganggap yang penting sudah nyunnah, zahirnya yang penting sudah berubah, yang akhwat sudah berjilbab, yang kita sudah celananya di atas mata kaki ya, pakai jubah, berjenggot, udah aman. Belum tentu. Nah, kita masih berperang melawan itu tadi. Ya, kekufuran tetap, kesyirikan tetap, kebid'ahan tetap, dan kemaksiatan. Ya, ada sebagian orang yang nggak diuji dengan kemaksiatan, dia maksiat tapi bid'ah nggak bisa lepas, kesyirikan juga nggak bisa lepas. Mereka diuji dengan itu. Nah, kita diuji dengan hal yang lain. Ya, maka dari sinilah jadi itu pelaku atau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Demikian juga orang-orang yang masuk surga dengan hisab tapi tanpa azab. Hisabnya hisaban yasiro, hisab yang ringan, yaitu ditampakkan dosa-dosanya, kemudian diakui dosa-dosanya. Ketika dia sudah yakin akan binasa, Allah mengatakan satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha laka fi al-yaum. Ya, kama qala. Ya, ketika di dunia aku tutupi dosa-dosa itu karena engkau tobat,
Ya, dan juga hari ini di hari kiamat, di hari hisab aku ampuni. Sehingga dia tetap dihisab, tapi hisab yang ringan, tidak diperlihatkan di seluruh makhluk yang hadir pada waktu itu yaumul qiyamah. Ya, bahkan Allah menutupi di hadis itu, ditutupi hanya berdua saja dengan Allah, namun diingatkan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau ingat dosa ini, dosa itu? Ketika diingatkan semuanya, dia sudah mulai merasa, wah, ciloko ini ya, parah ini, gawat ini sudah. Nah, kemudian Allah mengatakan tadi, aku tutupi dosa itu di dunia dan aku ampuni hari ini untukmu, sehingga dia selamat. Inilah orang-orang yang masuk surga dihisab tapi tanpa azab. Nah, ini kita semoga berharap itu. Syaratnya ya banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Allahumma astur aurati wa amin rawati, doa-doanya. Allahumma filli dzambi. Ya, demikian juga doa-doa minta ampun, minta maaf kepada Allah. Ya Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Atau doa yang di akhir surat Al-Baqarah itu, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, jadi atau doa yang kita baca untuk orang yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ganti dhamirnya. Yang paham bahasa Arab nih. Allahumma ighfir lahu ganti Allahumma ighfirli. Warhamhu ganti warhamni. Wa'afihi ganti wa'afini. Wa'fu anhu ganti wa'fu anni. Kita butuh maaf Allah. Ya, siapa yang dimaafkan oleh Allah, maka di dunia tertutup dosanya, enggak ada yang tahu, ya, disimpan rapat-rapat oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat diampuni. Itulah orang-orang yang mendapatkan maaf dan ampunannya. Kita berharap seperti itu. Ya, adapun yang ketiga, orang-orang yang masuk surga sudah dihisab dan juga diazab. Inilah orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Sehingga walaupun ayat itu uiddat lil kafirin, namun jangan sampai kita menganggap pelaku maksiat dari kalangan orang mukmin enggak masuk. Tidak, tetap masuk. Ya, hanya yang membedakan itu, kalau dia pelaku maksiat, dia tidak kekal di sana selama-lamanya. Tergantung seberapa besar dosanya, sehingga Allah tamhis, ya Allah bersihkan dosa itu, ya, sehingga ya sampai kadar yang bersih sehingga ya keluar dari neraka. Oleh karena itu macam-macam keadaan orang yang masuk neraka. Ada yang kekal selama-lamanya, yaitu khalidina fiha abada. Ini siapa ini? Ya, orang kufar, orang musyrik. Ya, demikian juga yaitu orang-orang munafik yang dikatakan fid darkil asfali minan nar, di neraka paling bawah. Ya, siapa ini? Yaitu munafik i'tiqadi, munafik dari keyakinannya, yang pura-pura Islam padahal hatinya itu kufur sama. Makanya ini yang dinamakan dukhulu takhlidin wa ta'bid, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, dukhul kafir linnar, masuknya orang kafir dalam neraka itu adalah masuk dengan kekal selama-lamanya, ta'bid, ya, kekal abadi, la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Maksudnya apa? Tidak mati, nggak bisa mati memang, dan juga nggak bisa hidup. Maksudnya apa? Nggak bisa istirahat dari azab, selalu disiksa. Bahkan mereka minta istirahat sejenak, nggak ada. Ya, ini kan mengerikan, naudzubillah. Jadi tidak bisa istirahat, tapi juga tidak bisa hidup, nggak ada istirahat mereka untuk sejenak aja ringankan dari azab, seperti yang di surat Fatir tadi. Ya, adapun orang beriman yang di sini, yaitu yang dimaksud yaitu tidak kekal. Mereka diazab dalam rangka tamhis wa tathhir. Ya, yaitu ketika disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, lamma laqiyallahu subhanahu wa ta'ala biimanin ma'ahu, ya, biimanin ma'ahu khubthul ma'asi allati lam yatub minha wa laqiyallahu biha. Yaitu ketika orang beriman bertemu dengan Allah masih membawa iman, namun ada kotoran maksiat, namun dia belum sempat taubat. Ya, maka surga itu wa kanatil jannatu darut thayyib al-mahdhi. Surga itu negeri yang bersih. Ya, surga itu tempat yang bersih. La yadkhuluha illa thayyib. Enggak ada yang masuk kecuali orang-orang yang bersih, ya, bersih hatinya, bersih dari dosa-dosa semuanya. Makanya tadi kita sebutkan tahqiqut tauhid, mengamalkan tauhid harus bersih dari semuanya tadi. Ya, kita mohon semoga dimudahkan, ya. Allahumma inni as'alukal huda
wattaqwa wal afafa wal ghina. Jadi harus bersih dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, ya, dan dosa-dosa maksiat. Ya, kalaupun kita terjatuh, ya segera bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Ya, sehingga fakana dukhuluhum linnar min ajli an yutahhiru min ma'asihim wa dzunubihim. Oleh karena itu, ini orang yang beriman yang ada kotoran dosanya, masuknya ke dalam neraka itu adalah dalam rangka tathhir, dalam rangka membersihkan, littoharoh, untuk dibersihkan dari dosa-dosanya dan maksiat. Kenapa? Karena di dunia belum sempat taubat, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kemunafikan. Namun dia mungkin jatuh dalam dosa besar, belum sempat taubat, atau dosa kecil yang dia remehkan. Ya, oleh karena itu yang penting tadi kita sebutkan, sudah ngaji tauhid, sudah. Oh, yang penting nggak berbuat syirik. Saya nggak pakai jimat-jimatan, saya nggak menyembah ke kuburan, saya nggak datang ke wali-wali yang dianggap soleh. Belum. Selama dia masih bermaksiat, tauhidnya belum sempurna. Makanya harus kita ulang-ulang pembahasan tauhid. Kita ulang-ulang lagi terus, ya. Karena tauhid itu, ya, sebagaimana iman, ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Ada yang harus kita jauhi, ada yang harus kita tinggalkan. Ya, 4 tadi. Kemudian dikatakan tsumma yadkhuluna min ba'di dzalika tathhir min ilal jannah. Kemudian mereka orang-orang yang beriman ini yang tidak kekal, ya, ketika masih ada iman di hatinya, maka akan dimasukkan ke dalam, ya, surga. Ya, ini kita bacakan ya, beberapa dalil bahwasanya ada orang-orang yang beriman itu yang mereka, ya, masuk surga paling akhir. Ya, kita sebutkan satu hadis. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini hadisnya riwayat Muslim, ya. Dikatakan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna. Ini yang tadi yang dikatakan di surat Al-A'la, yang dikatakan wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini siapa? Ini dikatakan ahlun nar alladzina hum ahluha, yaitu penduduk neraka yang memang penghuninya aslinya siapa? Ya, orang-orang kafir yang mereka nggak bisa hidup, atau mereka nggak hidup dan nggak mati, seolah-olah nggak hidup bisa istirahat dan nggak mati kena azab, nggak mati-mati. Bahkan disebutkan di surat Ali Imran, ya, ketika kulit mereka terbakar dibalikkan lagi, siksa lagi, terus lagi, naudzubillah, nggak ada istirahatnya. Ya, kemudian disebutkan itu walakin nasun asobathum annar bidzunubihim. Tapi di sana ada orang-orang manusia yang mereka terkena azabun nar bidzunubihim, karena sebab dosa-dosanya. Nah, yang ini, ya. Au qala bi khotoyahum, atau karena kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini dilihat di sini fa'amatahum imatatan. Jadi di sini ada, kalau dilihat dari sisi hidup dan tidaknya, mati dan tidaknya penghuni neraka, ada 2. Ada yang nggak bisa mati dan selama-lamanya, ya, nggak hidup dengan mati, artinya sudah diazab terus. Ada yang bisa mati. Siapa ini? Ya, orang-orang yang beriman yang mereka melakukan dosa besar yang diazab. Ya, buktinya apa? Ini hadisnya riwayat Muslim. Fa'amatahum imatatan. Ya, Allah mematikan mereka hatta idza kanu fahman, sampai ketika mereka sudah fahman, menjadi arang gosong, ya. Udzina bisyafa'ah. Inilah hadis tentang syafaat. Mereka diberikan syafaat, pertolongan, sehingga dikeluarkan. Faji'a bihim dhabair fabuthu ala anharil jannah. Sehingga mereka didatangkan berkelompok-kelompok, berbeda-beda, ya, kemudian disebarkan di anharil jannah, di sungai-sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, beri mereka air, limpahkan mereka air. Akhirnya diberikan fayambutuna nabatal hibbah, sehingga orang-orang yang awalnya masuk neraka sudah gosong, ya, hitam, ya, mati mereka. Kemudian disirami air oleh penduduk surga, sehingga mereka fayambutuna nabatal hibbah, mereka akhirnya tumbuh, ya, takunu fi hamilis sabil, mereka tumbuh seperti buih lautan. Ini yang terjemahannya, ya. Jadi
ini yang dikatakan siapa ini? Ya, penduduk surga yang bisa mati. Siapa? Ya, orang-orang yang beriman yang masuk neraka gara-gara dosa-dosa mereka. Nah, ini persis seperti pembahasan tadi. Ada orang masuk surga setelah diazab dan setelah dihisab. Ada orang yang masuk neraka ya kekal selamanya, abadi, nggak bisa keluar. Itu ahlul kufar, orang-orang kafir, na'udzubillah, orang musyrik dan orang-orang munafik. Namun ada orang yang masuk masuk neraka tapi tidak kekal. Mereka bisa mati. Ya, mereka bisa binasa. Namun kita jangan berharap Kak Bopois ya mampir. Ya nggak boleh, jangan. Nggak ada yang mampu menahan azab Allah. Ini tersiksa lahir batin loh ya. Nah, kita setelah paham ini ya sebisa mungkin, setinggi mungkin ya kita berharap ya, yaitu rahmat Allah Ta'ala dengan iman dan amal soleh kita. Jadi di sini ya jelas bahwasanya penduduk neraka itu ada yang kekal abadi selama-lamanya, itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Adapun yang tidak kekal itu adalah orang-orang mukmin dari kalangan ahli iman ya, orang-orang adapun yang tidak kekal adalah orang-orang mukmin yang mereka punya dosa. Sekecil apapun ada dosa, ketika ditimbang ternyata lebih berat. Nah, makanya yang pernah kita sampaikan juga, jangan menganggap sedikit pun ya amal kebaikan itu kita anggap remeh, alah gitu aja. Jangan. Kita berharap nanti bisa jadi amal soleh itu yang akan menjadi hujah, yang membela kita. Kita butuh tambahan timbangan ini. Dicari-cari nggak ada. Udah, ternyata ya wa amman khaffat mawazinuhu, ternyata amal kebaikannya lebih ringan, ya fa ummuhu hawiyah. Tapi orang yang amal kebaikannya lebih berat, ya fa amman thaqulat mawazinuhu, inilah berarti kita harus ya selalu beramal soleh. La tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Janganlah menganggap remeh sekecil pun kebaikan, walaupun kau ketemu saudaramu dalam keadaan ya berseri-seri, senyum ya. Kalau nggak bisa ngasih duit, ya ngasih senyuman lah. Dia jangan ngasih cemberut. Ya dianggap udah ketemu, udah sumpek, ketemu orang sumpek, tambah sumpek. Ya senyumlah. Ya jangan tampakkan kesedihan di batin kita yang meskipun banyak utang, banyak ini, banyak masalah, senyum aja. Ya itu adalah yang dikatakan kebahagiaan yang kita berikan kepada hati-hati orang muslim. Adapun yang punya harta ya berbagi dan seterusnya. Ya, jadi poinnya adalah ya kita butuh amal-amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Dengan apapun ya, jangan diremehkan. Ya demikian juga kita harus takut. Nggak ada jaminan orang yang beriman itu selamat dari neraka. Kenapa? Sedikit aja dosa ketika ditimbang ternyata ya lebih berat dosanya, sudah fa ummuhu hawiyah, bedanya tidak kekal gitu aja. Oke. Kemudian adalah satu lagi hadis ya yang tidak kita sebutkan di sini, yaitu tentang penduduk neraka paling akhir keluarnya dan penduduk surga paling akhir masuknya. Ya dikatakan dalam hadis sahih juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini hadis riwayat Muslim yang ini. Ya Nabi mengatakan inni la'alamu akhira ahlin nar khurujan minha wa akhira ahlil jannah dukhulal jannah. Aku benar-benar, kata Nabi, mengetahui siapa penduduk neraka paling akhir keluarnya dan penduduk surga paling akhir masuknya. Ya, bagaimana keadaannya? Rajulun yakhruju minan nar habwa. Ada seseorang yang masuk, yang keluar dari neraka itu dalam keadaan berangkat. Ya, berangkang ya atau merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Ya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Ya, maka ketika datang ke surga ternyata dibayangkan surga sudah penuh. Ya, sudah penuh ya Rasulullah. Ya Allah, ya. Sudah penuh ya Allah. Fayarji'u fayaqul ya Rabb wajadtuha mala'a. Ya Allah, aku sudah ke sana tapi sudah penuh, bahasa kita. Isbaq ya. Enggak ada lagi tempat ini. Fayaqul Allah tabaraka wa ta'ala idhab fadkhulil jannah. Udah pergi aja, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Ternyata balik lagi, penuh lagi. Fayarji'u fayaqul ya Rabb wajadtuha mala. Ya Rabb, aku temui sudah penuh ini. Ya dalam riwayat yang lain, semua penduduk surga sudah menempati tempat-tempatnya.
Lah aku nggak ada tempat ini. Ya fayaqul idhab fadkhul jannah fa innalaka mithlud dunya wa asharata amsalihha. Ya kemudian dikatakan lagi, masuklah ke dalam surga, bagimu itu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Itulah penduduk surga paling akhir dapat dunia seperti dunia dan 10 kali lipat. Bukan sak Latansa ya. Bukan sak Malang ini, sak dunia ini. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, antakal malik min mulukid dunia. Engkau akan seperti raja di antara raja-raja dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Ya, kita mau apakan itu? Mau gulung-gulung ya. Yaitu betapa luasnya karunia Allah, betapa luasnya rahmat Allah. Penduduk surga paling akhir saja itu dapat dunia dan 10 kali lipatnya. 10 kali lipat loh ya. Dunia ini beserta isinya. Nah, apa itu ya? Semuanya itu. Makanya jangan sampai kita korbankan ya dunia yang sementara, dunia yang fana, yang cepat habis dengan akhirat yang luasnya rahmat Allah seperti itu. Nah, ini bukti bahwasanya ini siapa ini? Yang dikatakan di situ adalah fayaqulu atas khorubi. Kita lanjutkan dikit. Orang yang tadi mengatakan, ya Allah, apakah engkau menghinaku, mengejekku, ya bahkan mentertawakanku, ya fa'antal malik, engkau adalah raja. Ya ketika Rasulullah membawakan ini, Rasulullah sampai tertawa, hatta badat nawajidu, sampai terlihat yaitu gigi geraham beliau atau gigi siungnya. Ya sehingga dikatakan fakana yuqalu dzaka adna ahli jannati manzilatan. Itulah penduduk surga yang paling rendah derajatnya, dapat dunia beserta isinya plus 10 kali lipatnya. Nah, ini kita harus berpikir ya, dunia atau akhirat. Ya padahal sering kita dengar wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi karena hawa nafsu, syubhat ini yang tadi, ya mereka akhirnya ya tidak bisa menguasai, ya sehingga imannya lemah, sehingga jatuh ke dalam maksiat dengan anggapan tadi syubhat-syubhat. Oh, sebenarnya kan wis tauhid ya, sebenarnya kan sudah nyunah, tapi maksiat belum bisa lepas, ya belum sempurna. Oleh karena itu kita mohon ya taufik hidayah kepada Allah ya agar kita tidak terkena syubhat sedikit pun. Karena ngaji itu mahal, hidayah itu mahal. Kita sudah dapat hidayah sunnah belum tentu bisa istiqomah. Ya makanya ihdinas siratal mustaqim itu maknanya bukan ihdina ila, tapi ihdinas sirat, ya tunjukilah aku di jalan yang lurus, atau menuju jalan yang lurus dan di jalan yang lurus. Gambarannya kalau kita lihat rambu-rambu itu hanyalah petunjuk ke Malang ke kanan. Oh ya kita tahu itu hidayah. Tapi apakah bisa kita lewat ya melewati jalan itu kemudian di sana terus? Belum tentu. Kita sudah tahu Malang ke kanan, Surabaya ke kiri, Jakarta lurus misalnya. Oh ya ini petunjuk ke. Kita juga begitu. Ini sunnah, ini tauhid, ini bid'ah, nggak boleh. Ya ini sunnah. Ya ada yang bisa jamin kita bisa masuk ke sana terus di atas sunnah, atau jangan-jangan ketika kita ke Malang ya menggo ya. Akhirnya nggak sampai ke Malang. Nah, itu butuh hidayah lagi di jalan yang lurus. Jadi Allahumma hdina siratal mustaqim itu maksudnya adalah ya Allah tunjukilah aku menuju jalan yang lurus dan tunjukilah aku di jalan yang lurus sehingga bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berikutnya ini yang ada kaitannya dengan puasa Arafah dan Asyura. Mereka menganggap puasa Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menghapuskan apa? Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi yang puasa mungkin besok ya. Ya, itu anggapannya oh tenang. Dosa enggak ada masalah. Tinggal puasa Arafah 1 hari doang. Wis setahun yang lalu, setahun yang akan datang gugur. Padahal dia enggak paham ini. Syaratnya penggugur dosa itu adalah idzastuniyat batil kabair. Harus menjauhi dosa-dosa besar. Mungkin kita pernah dengar dari Jumat ke Jumat lainnya, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, dari sholat satu ke sholat yang lainnya, dari umroh ke umroh lainnya, itu bisa menghapuskan dosa besar. Tapi dengan syarat bisa menghapuskan dosa dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Jadi tetap harus menjauhi dosa. Nah, namun inilah syubhatnya. Mereka menganggap ampunan Allah luas, ya tinggal puasa Arafah, puasa Asyura, selesai beres. Tapi nggak tobat-tobat. Ini bahaya. Nauzubillah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Mungkin ada yang ditanyakan.
Ini filenya sudah kita bagikan ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, ada yang benarnya atau tidak dari Allah Ta'ala. Jika ada selain dari saya pribadi, kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik, hidayah, istiqomah, dan husnul khotimah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.